Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Becky Syaratul Aini dari kelas B4 dengan NIM F2024011176. Saya merupakan mahasiswi semester 2 dari program studi S1 Farmasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Mandala Waluya. Alasan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Botani Farmasi dari dosen pengampu. Mohon izin Ibu Dr. Apoteker Himaniarwati, SSI, MSc. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah perkembangan botani farmasi dari zaman prasejarah hingga saat ini. Namun, sebelum mempelajari lebih dalam tentang sejarah perkembangan botani farmasi, penting untuk mengetahui apa itu botani farmasi. Jadi, botani farmasi merupakan cabang ilmu farmasi yang di dalamnya mempelajari tentang tumbuhan obat yang berkaitan dengan klasifikasi, identifikasi, struktur, fungsi, dan kandungan kimia yang ada dalam tumbuhan sebagai pengobatan. Ilmu ini merupakan dasar bagi banyak bidang lain dalam farmasi seperti fitokimia, farmakognosi, dan pengembangan obat lainnya. Nah, teman-teman, perlu kalian tahu botani farmasi ini memiliki peranan yang sangat penting di dalam menelusuri sumber bahan alam yang bisa digunakan sebagai bahan untuk pengobatan. Bahkan, jauh sebelum manusia mengenal senyawa sintetis, manusia sudah mempergunakan tumbuhan ini sebagai sumber makanan. Tidak hanya sebagai sumber makanan, tetapi juga sebagai apotik alami yang memiliki senyawa aktif penyembuh. Pada zaman purba, ketika manusia hidup masih bergantung kepada alam, manusia belum mengenal senyawa atau obat-obat kimia. Tetapi, manusia mengamati tumbuhan dengan cara mencatat rasa, bau, ciri khas, serta efek dari berbagai tumbuhan tersebut. Maka dari situlah botani ini mulai muncul. Nah, kalau kita mengulas sedikit tentang sejarah perkembangan botani farmasi, ternyata botani farmasi ini sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu loh. Dari sebelum adanya kimia modern, manusia sudah menggunakan tanaman sebagai obat untuk menyembuhkan penyakit. Dari zaman Mesir kuno, Yunani, bahkan Tiongkok, mereka telah mencatat tanaman-tanaman yang memiliki efek penyembuhan. Jadi bisa dibilang botani farmasi ini merupakan nenek moyang bagi obat-obat modern yang dipakai hingga saat ini. Perkembangan botani farmasi ini bermula pada peradaban awal seperti di Mesir, India, dan Tiongkok, mulai mendokumentasikan penggunaan tanaman sebagai obat. Di Tiongkok, sekitar 2700 sebelum Masehi tercatat karya Senong Beng Saojing yang mengulas lebih ratusan tanaman obat. Sementara di Mesir, Papyrus Ebers telah mencatat lebih dari 700 resep tanaman obat, termasuk bawang putih, opium, hingga aloe vera. Pada masa Yunani dan Romawi merupakan masa awal lahirnya ilmu farmasi, di mana ilmu botani mulai mendapat struktur ilmiah. Pada masa Yunani kuno, tokoh seperti Dioscorides dan Hippocrates mulai mengkaji tumbuhan secara sistematis. Dioscorides menulis De Materia Medica, teks klasik yang menjadi rujukan penggunaan tumbuhan obat sekitar 1500 tahun. Selanjutnya masuk pada abad pertengahan, di mana abad pewarisan ilmu oleh dunia Islam. Ketika Eropa tenggelam dalam kegelapan, dunia Islam justru berkembang pesat. Ibnu Sina dalam karyanya Canon of Medicine menjelaskan ratusan tanaman obat dan cara meramunya. Banyak apotik pertama lahir di Baghdad dan Kairo, menjadikan dunia Islam sebagai pusat ilmu botani pertama pada masanya. Nah, kemudian masuk pada masa Renaissance, merupakan masa di mana ilmu botani ini mulai bangkit. Pada abad 15 hingga 17, Eropa mulai mengalami kebangkitan ilmu pengetahuan. Para ahli mulai membedakan antara botani murni dan botani farmasi. Tumbuhan mulai diklasifikasikan lebih ilmiah. Kebun-kebun botani mulai didirikan di universitas-universitas sebagai laboratorium hidup untuk mempelajari tanaman obat. Masuk pada abad 18 hingga 19 merupakan awal masa farmasi modern, di mana munculnya kimia farmasi membuat para ilmuwan mengekstraksi zat aktif dari tumbuhan. Salah satu contohnya yaitu kafein dari daun teh. Dengan adanya kimia farmasi ini, botani farmasi akan tetap penting karena botani farmasi ini merupakan sumber bahan baku.
ilmu ini semakin berkembang seiring dengan eksplorasi dunia karena penemuan spesies tumbuhan baru dari Asia, Afrika, hingga Amerika. Nah, yang terakhir, dari abad 20 hingga saat ini terjadi integrasi dengan teknologi. Dengan adanya kemajuan bioteknologi dan farmakognosi, botani farmasi tidak hanya mempelajari tumbuhan secara morfologis, tetapi juga secara fitokimia dan molekuler. Sekarang, botani farmasi mendukung pencarian tumbuhan obat baru dari tumbuhan tropis, tumbuhan langka, hingga pengembangan tumbuhan herbal berbasis ilmiah. Merupakan fondasi untuk setiap penemuan obat yang menyelamatkan jiwa hari ini. Setelah mengetahui apa itu botani farmasi, selanjutnya penting untuk kita mempelajari sejarahnya. Dengan menelusuri sejarah botani farmasi merupakan bentuk penghargaan kita kepada para ilmuwan yang telah meneruskan warisan untuk ilmuwan bagi kesehatan umat manusia. Sekian penjelasan tentang sejarah perkembangan botani farmasi dari zaman prasejarah hingga saat ini. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.